Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar cara membaca surat Al-Fatihah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama ini, kata atau ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, di sini ada huruf sin yang bertanda sukun dan kita membacanya bismi. Jangan sampai membaca dengan dipentalkan atau dipantulkan. Bismi. Jadi tidak boleh ada pantulan bagi huruf-huruf yang memang tidak boleh dipantulkan. Jadi sekali lagi, bismi. Bismillahirrahmani. Di sini juga ada huruf ha yang bertanda sukun. Ini juga tidak boleh dipantulkan menjadi ar-rahma. Jadi langsung kepada harus jelas ar-rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua ini kita membacanya alhamdu, walaupun di atasnya alif tidak ada harokat fathah. Tapi ini adalah Quran Madinah. Jadi orang-orang Arab itu bisa membaca Al-Quran walaupun ini tidak ada harokatnya ini alhamdu. Sementara di Quran standar Indonesia itu ada harokatnya. Ini alhamdu, kata alhamdu di atasnya alif ada harokat fathah di Quran standar Indonesia. Karena kita sekarang sedang membaca Quran Saudi, jadi maka ini tidak ada harokatnya. Tapi kita tetap membaca alhamdu. Kecuali kita ingin menggabung ayat pertama dengan ayat yang kedua, maka harokat fathahnya ini tidak kita baca. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Kemudian di sini alhamdu juga sama dengan bismillah tadi. Jangan sampai dipentalkan. Alhamdu. Jangan menjadi alhamdu. Sekali lagi, jangan sampai dipentalkan menjadi alhamdu. Jadi harus jelas alhamdu. Kemudian yang dimaksud jelas itu juga jangan sampai ada dengung. Misalkan alhamdu. Jadi tetap harus jelas alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga sama. Kalau kita membacanya di awal, maka kita mengucapkannya ar-Rahmani. Namun ketika digabungkan dengan ayat sebelumnya, maka menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jangan sampai kita membaca Rabbil Alamin Ar-Rahman. Sebagaimana ini juga sama, ketika bismillah digabung dengan alhamdulillah, tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Jadi jangan dibaca mi alhamdu. Ada dua cara baca yang benar, yang menyambung ayat yang benar. Yang pertama diputus, ar-Rahmanirrahim putus, kemudian alhamdu.
Cara yang kedua digabungkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian digabungkan lagi Al-Alaminarrahmanirrahim. Kita lanjutkan Maliki Yaumiddin. Di sini ada huruf mim berharokat fathah, kemudian ada di sini tanda panjang. Ini tanda alif kecil. Nah, alif kecil maka kita bacanya panjang 2 harokat saja. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadi kita membacanya Maliki Yaumiddin. Jangan sampai dibaca Maliki itu kepanjangan. Maliki Yaumiddin. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, yang perlu diperhatikan di ayat yang kelima ini ada ya yang bertanda tasydid, maka ini harus ditekan. Jadi kita harus membacanya iyyaka. Sekali lagi iyyaka. Jangan sampai dibaca sekedar iyyaka. Kalau cuman iyyaka berarti tidak ada tanda tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sama. Wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita perhatikan apa bedanya huruf alif yang ada kepalanya. Nah, yang ada kepalanya hamzah seperti ini dengan huruf alif atau hamzah nggak ada kepalanya. Ini hamzah ada kepalanya, ini hamzah nggak ada kepalanya. Kalau yang ada kepalanya maka ketika kita menggabungkan harokatnya ini wajib dibaca. Contoh Maliki Yaumiddini iyyaka. Jadi ad-dini iyyaka. Seperti itu harus dibaca ini. Hamzahnya itu dibaca. Sementara kalau yang hamzah gak ada kepalanya, maka kita gabungkan dan hamzahnya gak terbaca. Wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Tapi ketika diputus kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau yang tadi dibaca di sini alif yang tidak hamzah yang enggak ada kepalanya alhamdulillah. Kalau di sini ihdina. Nah, kenapa di sini dibaca fathah dan di sini dibaca harokat kasroh? Nah, karena ini berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab itu sudah bisa membaca kata ini walaupun hamzahnya enggak ada harokat. Jadi ihdina berasal dari kata hada yahdi, artinya memberi petunjuk. Ihdina, berilah petunjuk kepada kami. Nah, jadi mereka sudah bisa baca karena ini Quran Arab, Quran Madinah. Kalau Quran Indonesia insya Allah ada ini harokatnya. Saya belum cek, silahkan bisa dicek di Quran standar Indonesia, mungkin ada harokat kasrohnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang perlu diperhatikan an'amta. Ini dua-duanya dibaca jelas. An'amta. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jangan sama-sama hamzah, jangan juga sama-sama ain. Kalau sama-sama hamzah an'amta itu sama-sama hamzah. Kalau sama-sama ain an'amta, maka ingat-ingat yang pertama adalah hamzah, yang kedua ain. An'amta 'alaihim. Kita lanjutkan.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang perlu diperhatikan pada ayat yang terakhir atau yang ketujuh, di sini ada huruf gen yang bertanda sukun. Huruf gen ini jangan sampai dibaca menjadi huruf G dalam bahasa Indonesia atau dibaca seperti huruf wawu. Nah, kalau dibaca huruf G dalam bahasa Indonesia, ghairil magdu, atau dibaca qalqalah, dibaca mental magdu. Nah, tidak boleh. Juga tidak boleh seperti wawu, maudu. Jadi tetap ini huruf ghain dalam Al-Quran, dalam ilmu tajwid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini ada harokat bendera yang kita sepakati saja, ini namanya harokat bendera. Ini menandakan bahwa harokat atau panjang dari hurufnya ini melebihi dari panjang yang tidak ada harokat bendera seperti ini. Nah, panjangnya adalah 5 atau 6 harokat. Waladdallin. Kemudian di sini ada tasydid. Jadi ini yang pertama panjang, kemudian tasydid, ditekan. Jangan sampai hanya sekedar waladdallin, berarti tidak ada tasydidnya. Padahal di sini ada tasydid yang harus kita baca. Waladdallin. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari ikuti. Pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan membahas atau membaca surat Al-Baqarah dan seterusnya, insya Allah, jika diberi, semoga kita diberi keistiqomahan untuk mempelajari membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.